Halo brother Kicau Mania Indonesia, ketemu lagi dengan saya Irfan di channel Suka Haji SF. Pada video kali ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari viewers saya ya. Kalau nggak salah namanya Mas siapa ya tadi ya? Coba saya lihat handphone. Mas Tengil dari Jogja. Oke, salam kenal dari saya Mas Tengil. Beliau, Mas Tengil ini bertanya kepada saya, Om tolong bikinin tutorial dong, bagaimana caranya kita mencari setelan extra fooding untuk sehari-hari, dan apa bedanya murai yang kurang extra fooding atau kelebihan extra fooding. Oke, brother Kicau Mania Indonesia, extra fooding di dalam murai itu memang sangat vital. Karena apa? Karena kalau kita salah memberikan extra fooding, itu akan sangat membahayakan murai tersebut, fighternya akan berubah. Tapi maaf, kalau buat saya sendiri extra fooding itu, setelan extra fooding, kalau buat saya pribadi itu tidak terlalu sulit. Apalagi untuk murai batu ya, khususnya buat saya tidak terlalu sulit. Karena setiap saya beli burung ke siapapun, saya belum pernah nanyain extra foodingnya seperti apa. Yang penting kualitasnya bagus, saya suka, saya yakin prospeknya bisa bagus, langsung saya ambil. Adapun nanti extra fooding, setelannya extra foodingnya harus gimana itu nanti saya yang nentuin. Dan alhamdulillah selama ini extra foodingnya cara yang saya terapkan kepada murai-murai yang sudah saya pinang dan sudah saya orbitkan kembali, malah lebih mapan, lebih stabil, dan performnya bisa lebih hebat. Oke, brother Kicau Mania Indonesia, tapi sebelum saya berbagi tips bagaimana caranya kita mencari setelan extra fooding sehari-hari, dan bagaimana caranya kita bisa menilai burung itu, apakah burung itu kelebihan extra fooding atau kekurangan extra fooding, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Dan kalau memang menurut brother Kicau Mania Indonesia semua video ini berguna, silahkan share sebanyak-banyaknya. Dan apabila dalam video ini ada yang masih kurang Anda mengerti, silahkan tulis di kolom komen. Insya Allah akan langsung saya jawab. Dan apabila perlu, seperti biasa, saya akan bikinkan tutorial videonya. Brother Kicau Mania Indonesia, masalah extra fooding keseharian ya tadi ya yang ditanyakan. Masalah extra fooding keseharian itu sebetulnya seperti ini, brother Kicau Mania Indonesia. Bagaimana sih caranya kita mencari setelan extra fooding murai yang baru kita beli ya? Saya berbicara yang baru kita beli, bahkan yang sudah lama kita beli pun karena salah perawatan atau karena salah extra fooding, burung itu tidak maksimal, jalannya performnya nggak maksimal. Untuk langkah pertama yang harus kita lakukan adalah satu, brother Kicau Mania Indonesia. Ini sebetulnya masalah ini udah saya bahas beberapa kali ya di konten-konten saya yang sebelumnya, tapi mungkin brother Kicau Mania masih ada yang belum mengerti, makanya tetap akan saya terangkan kepada brother Kicau Mania Indonesia semua. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah apabila kita baru membeli murai, yang pertama-tama harus kita lakukan itu bukan extra foodingnya, brother Kicau Mania Indonesia. Yang pertama-tama harus kita lakukan itu mencari tempat di rumah kita, bagaimana caranya murai tersebut merasa nyaman. Karena walaupun extra foodingnya tepat, dia tidak nyaman. Extra foodingnya bahkan Anda hanya kasih semini mungkin, dia akan tetap berubah. Atau sebanyak mungkin,
dia tetap akan berubah. Bahkan jangan seminim mungkin atau sebanyak mungkin. Misalkan Anda beli burung nih, kita beli burung dari seseorang. Kita tanya nih, ini extra foodingnya kesehariannya gimana? Oh misalkan, oh ini saya kasih jangkriknya sehari 10 atau sehari 20, pagi 10, siang 10, kerotoknya 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Bahkan kalau saya sendiri tiap hari kerotok pasti saya kasih. Tapi cara orang pertama tersebut, cara orang yang kita tanya tadi, yang burungnya kita beli tadi, kita udah terapkan nih. Kita udah aplikasikan ke murai tersebut, kita tidak rubah. Misalkan 10, tetap kita kasih 10. Krotonya 2 hari sekali, tetap kita kasihnya cuma 2 hari sekali. Dan kalau mau kontes kita kasih ulet kandang atau ulet Hongkong, kita kasih, tapi kok bisa kerjanya nggak maksimal. Nah itu kunci sebetulnya Brother Kicau Mania Indonesia, karena apa? Walaupun murai tersebut tidak dirubah kebiasaan pola makannya, tapi dia pindah tempat itu akan sangat merubah karakter burung tersebut, Brother Kicau Mania Indonesia, apabila murai tersebut tidak merasa nyaman di tempat barunya. Jangan lupa Brother Kicau Mania Indonesia bahwa burung murai itu tipenya tipe fighter. Mentalnya tidak akan stabil apa dia tidak merasa nyaman. Dan rasa nyaman itu akan menimbulkan mental yang sangat bagus. Nah, lalu bagaimana sih cara mengatasinya? Misalkan kita punya murai nih, baru atau lama, tapi di kita nggak jalan. Begini, Brother Kicau Mania Indonesia. Tadi yang saya sudah sebutkan pertama tadi, cari tempat. Misalkan sehari Anda gantungkan dia di dalam rumah di kamar A misalkan. Di rumah kita itu ada beberapa kamar. Misalkan kita punya 4 kamar atau 3 ruangan. Maaf, bukan kamar, mungkin 3 atau 4 ruangan. Silakan Brother Kicau Mania Indonesia semua, coba misalkan tempat di salah satu ruangan A misalkan. Saya bilang misalkan kita punya 4 ruangan. Di ruangan A, yang ruangan pertama, coba setelah kita taruh di ruangan itu, apakah murai itu merasa nyaman atau enggak? Nah, bagaimana caranya kita mengetahui murai tersebut nyaman di tempat itu? Itu hal yang nggak mudah, Brother Kicau Mania Indonesia. Saya sudah 20 tahun main murai. Justru itulah ternyata kunci sukses saya untuk bisa mengorbitkan murai-murai batu saya. Berapa tahun itu saya jalani, saya selalu gagal. Saya selalu terpuruk main murai, padahal murainya saya beli mahal-mahal, di saya nggak jalan, akhirnya saya jual murah. Itu sudah hal yang biasa sebelum saya mengetahui ilmu tersebut. Untuk mengetahui murai yang merasa nyaman atau merasa nggak nyaman di tempat itu, Brother Kicau Mania Indonesia, kita lihat dari pola makan murai tersebut dan pola mandi murai tersebut. Itulah kunci suksesnya, itulah kunci vitalnya, itulah kunci utamanya. Misalkan kita udah taruh di satu ruangan A, setelah kita taruh di satu ruangan A, kita lihat pola makannya. Kita kan tadi pasti tanya tuh, kita beli burung, Om, ini murainya extra feedingnya kayak gimana setiap harinya Om? Dikasih apa aja? Misalkan 10 saya kasih jangkrik, 20 sehari. Kerotoknya misalkan 2 hari sekali. Nah setelah pindah tangan, walaupun kita tidak, apa yang sudah saya sebutkan tadi, walaupun dia biasa makan 10 atau 20 jangkrik, ataupun biasa dikasih ulet kandang, belum tentu dia di rumah kita makannya normal seperti yang dituturkan oleh penjual tersebut. Jangan salah, Brother Kicau Mania Indonesia, burung juga punya naluri ya. Seperti kita bertamu di rumah seseorang di rumah baru. Kita pindah di rumah baru, kita bertamu ya, bukan pindah. Kita
Kita bertamu di tempat orang lain, nggak mungkin dong kita biasa makan 2 piring di rumah. Kita bertamu ke rumah orang, kita biasakan kebiasaan kita di rumah kita sendiri, di rumah sendiri makan 2 piring. Itu nggak akan mungkin. Begitu juga murai brother kicomania Indonesia. Jadi kita ikutin aja brother kicomania Indonesia. Kita lihat untuk menilai bahwa burung tersebut betah di tempat barunya itu kita nilai, kita kita pantau dari pola makannya. Misalkan dia memang biasa 20, setelah di tempat baru kita lihat makannya jangkriknya habis berapa. Kalau memang dia bisa habis seperti pertama dia makan, kebiasaan dia makan di rumah lamanya, itu udah lumayan bagus. Itu udah bagus. 2 hari kemudian kita pantau lagi, kita tambahin. Misalkan dia biasa dikasih 20, coba kita kasih 25, habis nggak? Kalau habis, bagus banget. Ketiga harinya kita kasih lagi, misalkan 30, paginya 15, sorenya 15. Kita kasih. Ternyata nggak habis. Berarti dia mentoknya cuma di 25. Nah, itu kunci pertama yang Anda harus terapkan kepada murai baru Anda. Cukup berarti 25. Misalkan pagi 15, sore 10. Dan krotonya kalau biasa memang tiap hari, lihat itu dengan cara itu juga ya. Coba kita kasih dulu setengah sendok aja, setengah sendok makan. Kalau habis nanti tambahin, kalau nggak habis nggak usah ditambahin, dikurangin. Seperti itu. Nah, ini yang jadi masalahnya apabila dia nggak makan nih brother kicomania Indonesia. Karena burung murai di tempat baru itu biasanya dia cenderung fighter, dia cenderung nafsu. Karena apa? Dia merasa terancam, takut ada murai lagi, takut ada lawan yang lebih yang lebih gagah dari dia gitu. Karena ini dia bertamu di sini gitu. Karena kan binatang itu kalau bertamu kalau di hutan seperti itu, dia kalau pindah satu tempat dia akan mencari musuh, dan apabila ada musuh yang lebih kuat, dia akan berusaha bagaimana caranya dia bisa menguasai tempat itu. Itu udah hukum alamnya di dunia binatang brother kicomania Indonesia. Saya ulang lagi, apa yang paling rumit adalah apabila murai tersebut tidak mau makan. Nah, itulah brother kicomania Indonesia. Bagaimana caranya? Misalkan jangkrik yang tadi saya bilang dia biasa dikasih 20 dari orang pertamanya, setelah kita beli dia makannya nggak nafsu. Dia makannya cuma 2-3 biji. Itu sering terjadi loh brother kicomania Indonesia. Dia cuma makan, ternyata kekuatannya dari 20 cuma jadi 7 ekor, 5 ekor. Nah, itulah PR-nya brother kicomania Indonesia. Bahkan mandinya biasa 2 hari sekali. Jadi rubah, bahkan 4 hari juga masih belum mandi. Nah, bagaimana cara untuk mengatasi itu? Itu kuncinya satu brother kicomania Indonesia. Pindahkanlah murai tersebut dari tempat yang tadi, dari ruangan yang pertama tadi. Coba kita pindahkan ke ruangan yang kedua. Diulang lagi perawatan seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Dari extra foodingnya silahkan diulang. Dan apabila dia masih seperti tadi, sama seperti di ruangan yang pertama, pindahkanlah ke ruangan yang ketiga. Dan brother kicomania Indonesia, Anda jangan nggak percaya yang namanya murai batu itu sangat sensitif. Tidak semua murai batu mentalnya mental baja ya. Di sini banyak terjadi trouble, banyak terjadi masalah itu hanya karena perawatan, pencarian extra fooding dan perawatan di rumah kita.
Apabila sudah yang ruangan kedua tidak cocok, ruangan yang ketiga, selanjutnya ruangan yang keempat misalkan. Kalau di ruangan yang keempat itu Brother Kicau Mania Indonesia setelah cocok dia, nah setelah misalkan di ruangan yang keempat dia cocok nih, saya jamin pola makannya dia akan lebih naik, bisa lebih naik, walaupun turun akan hanya sedikit. Brother Kicau Mania Indonesia, misalkan dari orang pertama yang tadi saya sebutkan, dia biasa dikasih 20, minimal dia akan naik jadi 25. Itu kalau dia udah merasa cocok di tempat itu, dia udah merasa menguasai tempat itu. Nah, itulah kunci pertama Brother Kicau Mania Indonesia. Kunci utama untuk memulihkan atau menstabilkan mental murai itu di situ Brother Kicau Mania Indonesia. Dan kalau sampai yang tempat keempat, ruangan keempat, murai Anda masih makannya kurang, mandinya jelek, extra foodingnya kurang, jangan harap murai itu di tangan Anda bisa jalan. Jangan harap murai tersebut di tangan Anda bisa jalan. Itu berarti kuncinya bukan dari extra fooding Brother Kicau Mania Indonesia. Tadi Mas Tengil ya, maaf Mas Tengil, itu kuncinya bukan dari extra fooding, tapi dari penyesuaian tempat dia. Asal dia merasa nyaman di situ, dia merasa sudah menguasai tempat itu, itulah kunci utama murai batu Brother Kicau Mania Indonesia. Jadi bukan extra fooding yang kita harus pantau extra foodingnya. Oh enggak, saya beli murai, yang saya orbitkan murai itu udah ratusan. Semua saya pelajari, ilmu itu saya kumpulkan untuk bekal saya mengorbitkan murai-murai yang lainnya. Dan alhamdulillah murai-murai yang lainnya dengan cara saya tersebut, alhamdulillah bisa moncer terus ketika kita bawa ke lapangan. Adapun ada trouble, buat saya maksimal 10 hari. Kalau untuk saya pribadi, sesulit apapun itu, biasanya kalau buat saya, menurut pengalaman saya bisa langsung mengatasi semua trouble yang terjadi di burung baru saya. Oke, Brother Kicau Mania Indonesia, itulah tadi tips dari saya bagaimana caranya kita mencari settingan extra fooding keseharian. Dan untuk tahu nih yang kedua nih, bagaimana caranya kita agar kita bisa mengatasi bisa mengetahui apa sih bedanya murai batu yang kelebihan extra fooding atau kekurangan extra fooding. Kalau murai batu yang kurang extra fooding itu Brother Kicau Mania Indonesia, dia akan gampang ngelowo. Kalau diaduin gampang ngelowo, gampang ngejas. Karena apa? Nafsunya gede, tenaga nggak ada. Dan kalau yang kelebihan biasanya dia cuma akan mecut-mecut ke atas, si bulu belakang, bulu putih yang di atas ekor, dia akan merinding. Itu perbedaannya. Gampang kan Brother Kicau Mania Indonesia? Itu perbedaannya. Kalau yang kekurangan kita bawa, dia nggak fit, makannya kurang, nafsunya gede, akan ngelowo, akan lemes. Tapi kalau yang kelebihan biasanya dia akan nabrak-nabrak dan juga merinding di atas ekornya itu ada bulu putihnya itu. Nah di situ. Oke, itulah Brother Kicau Mania Indonesia, tips dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan apabila masih ada pertanyaan atau ada di video ini yang Brother Kicau Mania masih kurang paham, silahkan tulis di kolom komen. Insya Allah akan langsung saya jawab, dan apabila perlu saya akan langsung bikinkan tutorial videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kicau Mania.